Buka kalender kamu sekarang. Kasih tanda di setiap bulan, minggu pertama, hari Jumat, jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan lihat yang terjadi. Kita akan bahas bagaimana cara cuan di setiap momen tersebut. Let's go! Halo Smart Trader, apa kabar? Kemarin ini di minggu pertama bulan Oktober, hari Jumat, saya sempat share Instastory tentang satu news dari US yang sangat berpengaruh terhadap semua market yang melibatkan US dollar, yaitu non-farm payroll. Ada DM juga yang masuk dan minta saya untuk bahas tentang hal ini. Jadi saya buat video ini. So, jangan di skip karena saya akan share gimana caranya saya cuan ratusan dolar memanfaatkan berita NFP ini. Gak perlu lama-lama, kita akan langsung bahas. Tapi saya mau ngingetin jangan lupa untuk subscribe channel ini karena saya akan bantu kamu untuk menjadi smart trader dan pastinya layanan ini gratis. Follow juga Instagram saya di @andisenjaya untuk update harian seputar saham. Thank you untuk supportnya Smart Trader membantu saya mengembangkan channel ini agar dapat bermanfaat untuk trader-trader di Indonesia. Dan sebelumnya saya perlu disclaimer dulu kalau trading pada saat news penting dapat dikategorikan sebagai high risk trade karena volatility-nya yang tinggi. Silahkan dipahami terlebih dahulu dan sangat dianjurkan untuk trading menggunakan money management yang benar. Informasi strategi yang akan di-share bersumber dari pengalaman pribadi saya sendiri selama 10 tahun berada di market. Do your own research and trade responsibly. So langsung aja kita akan bahas. NFP merupakan singkatan dari non-farm payroll, sebuah berita yang diumumkan pada setiap bulan minggu pertama hari Jumat jam 19.30 WIB tentang data tingkat ketenaga kerjaan di Amerika Serikat selain dari sektor pertanian, pemerintahan, rumah tangga, dan lembaga-lembaga non-profit. Data NFP dapat memperlihatkan kondisi ekonomi di Amerika Serikat. Apabila angka yang diumumkan lebih tinggi daripada angka yang diprediksi, artinya hasilnya baik untuk ekonomi US, sehingga pertumbuhan ekonomi di negara tersebut sedang mengalami peningkatan. Oleh karena itu, USD akan menguat dalam periode singkat meresponi NFP. Ini adalah kalender news yang saya ambil dari investing.com. Tenang, nanti saya akan ajarin gimana caranya mendapatkan info tentang news tersebut. Di sini kita mau fokus terhadap berita yang rilis pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Ada 3 berita, 2 akan berpengaruh terhadap mata uang USD, sedangkan 1 berpengaruh terhadap Canadian dollar. Kita akan fokus melihat news NFP. Di sini ada 3 angka yang perlu kita perhatikan. Yang paling kanan adalah previous atau angka NFP di bulan sebelumnya. Yang tengah adalah forecast, artinya angka yang diprediksi akan keluar pada saat pengumuman. Dan actual adalah angka yang rilis pada jam 19.30. Sebelum berita dirilis, kamu sudah bisa melihat angka previous dan forecast di sana. Tapi baru jam 19.30 kamu baru bisa melihat angka actualnya. Cara bacanya seperti ini. Apabila angka actualnya itu lebih besar dari angka forecast, artinya bagus untuk US dollar dan US dollar akan menguat. Angka yang keluar akan berwarna hijau. Apabila angka actual lebih kecil daripada forecast, maka angka yang keluar akan berwarna merah. Simpelnya kalau angkanya warna hijau, itu USD-nya menguat. Angkanya warna merah, USD-nya melemah. Mudah kan? Semua aset yang di-pairing dengan US dollar akan kena dampaknya. Baik forex, kripto, komoditi sekalipun, semua akan bergerak volatil pada saat NFP dirilis. Forex contohnya Euro USD, GBP USD, USD Jepang Yen. Kripto udah pasti semua akan terdampak karena mainly di-pairingkan dengan US dollar. Contohnya BTC USD, ETH USD, dan lain-lain. Komoditi seperti gold memiliki pair XAU USD pun akan terdampak. Bukan cuma itu aja, indeks saham US di futures market pun akan terdampak. Walaupun belum jam open market di hari Jumat. Kesimpulannya, semua pair XXX USD atau USD XXX itu akan terdampak. Dan yang terutama adalah indeks USD sendiri, yaitu DXY. Oke Smart Trader, sekarang kita akan langsung aja belajar gimana caranya kita bisa dapat info news tentang berita-berita yang penting atau tentang non-farm payroll. Jadi kamu bisa ketik di Google yaitu Investing Economic Calendar. Kemudian kalian pilih Economic Calendar, lalu akan keluar tampilan kurang lebih seperti ini.
Di sini saya mau adjust dulu tanggalnya, yaitu start dari tanggal 3 hari Senin minggu kemarin sampai hari ini atau hari Minggu, nggak ada masalah. Dan di sini udah keluar langsung semua berita mulai dari hari Senin kemarin sampai Jumat ketika adanya non-farm payroll. Tapi di sini terlalu banyak, dan kalau kalian lihat di sini yang harus kalian perhatikan di sini adalah impact. Artinya kalau bintangnya 1 itu newsnya nggak terlalu berpengaruh terhadap currency tersebut. Kalau 2 itu juga kurang lebih nggak akan berpengaruh banget terhadap mata uang tersebut. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah yang bintangnya 3. Jadi yang bintangnya 3 biasanya yang membuat marketnya jadi volatil. Nah, sekarang saya mau filter terlebih dahulu. Di sini sama investing sudah dicentang mata uang yang sekiranya berpengaruh terhadap ekonomi global. Jadi kita nggak akan ganti. Yang perlu kita ganti di sini importance-nya itu saya mau centang yang bintang 3-nya aja. Dan di sini kita apply. Tapi sebelum kita lihat lagi lebih jauh, jangan lupa di sini current time-nya kita harus ganti dulu menjadi GMT plus 7 waktu Indonesia bagian Barat atau Jakarta. Kurang lebih seperti ini. Ternyata hari Kamis 11 Oktober itu ada berita yang cukup penting yang bisa mempengaruhi mata uang pound sterling. Dan di sini kamu bisa lihat semua. Kalau biasanya saya atau kalau kita mau fokus di market cryptocurrency, biasanya yang berpengaruh adalah mata uang US dollar. Jadi seperti ini ada news release PPI, tapi nanti next news yang cukup mempengaruhi market crypto yaitu nanti di tanggal 13 Oktober hari Kamis itu di jam 1 pagi hari itu ada FOMC meeting, dan biasanya ada data yang dirilis mengenai suku bunga yang akan mempengaruhi pergerakan dari market crypto itu sendiri. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, dan sekarang kamu udah tahu gimana caranya kamu bisa lihat kalender news yang bisa mempengaruhi market cryptocurrency. Jadi jangan tiba-tiba kaget kalau misalkan kenapa sih marketnya tiba-tiba volatil banget gitu ya. Nah, sekarang kita akan langsung aja review trading plan kita menjelang news NFP di tanggal 7 Oktober kemarin di grup SCT atau Smart Crypto Team. Jadi sekalian saya buka, saya share biar teman-teman juga yang nonton di YouTube bisa sama-sama belajar bagaimana cara mengatasi atau cara trading di market ketika terjadinya non-farm payroll. Nah, di sini tanggal 7 Oktober kemarin, 30 menit sebelum rilis newsnya, aku udah ngingetin teman-teman di Smart Crypto Team bahwa ada non-farm payroll news 28 menit lagi yang akan mempengaruhi market crypto secara keseluruhan. Nah, di sini juga aku udah siapin analisisnya kurang lebih seperti apa. Jadi pertama sebenarnya yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana sih price action daripada DXY atau indeks dari US dollar. Dan di sini aku juga sempat bikin sedikit analisis tentang pergerakan harga DXY. Jadi kurang lebih kalian bisa lihat seperti ini. Dan di sini sebenarnya trennya terlihat jelas banget bahwa trennya uptrend dengan signifikan dan ada peluang untuk melanjutkan kenaikannya lagi. Kemudian untuk Bitcoinnya sendiri, sebenarnya sebelumnya kita udah pernah share bahwa di sini ada double top. Jadi ada potensi Bitcoin ini outlook-nya akan turun. Jadi ini cuma spesial aja outlook untuk menjelang news. Dan ketika 19.30 akhirnya data atau angka actualnya muncul dan angka yang keluar adalah warna hijau, berarti otomatis kita bisa simpulkan bahwa USD-nya menguat, artinya cryptocurrency-nya akan turun. Jadi kurang lebih seperti itu cara bacanya, dan sesuai analisis akhirnya crypto marketnya atau Bitcoin-nya itu berhasil breakdown ke bawah, dan kita juga ada beberapa mengambil posisi short di Bitcoin sehingga trading cryptocurrency menjelang news itu berhasil mendapatkan profit. Nah, ini adalah beberapa hasil trading yang saya sempat screenshot. Jadi ada short UNCE, kemudian ada juga short BTC di akun kompetisi kemarin yang saldonya lebih kecil. Kemudian di sini juga aku ada sempat short juga BTC dan mendapatkan profit sekitar $300 atau mungkin sekitar kurang lebih 5 juta. Dan gak lupa saya juga melihat ada opportunity untuk bisa nge-short juga di indeks saham US karena based on my observation pergerakan daripada cryptocurrency dan juga indeks dari Nasdaq ini berbanding lurus atau berkorelasi secara positif. Oleh karena itu saya melihat ada peluang juga untuk melakukan short sell di market futures-nya Nasdaq. Jadi puji Tuhan kemarin juga bisa mendapatkan profit kurang lebih sekitar $900. Jadi kalau di total mungkin sekitar $1.200 lebih, dan itu menurut aku udah cukup banget buat trading ketika news NFP ini. Oke, sebelum kita langsung masuk ke strateginya gimana kemarin ini ketika kita mendapatkan profit pada saat trading di news NFP, jangan lupa semua trader untuk klik tombol like-nya terlebih dahulu ya. Thank you. Nah, di sini yang mau aku sharing bahwa kita nggak ada yang tahu nih, angka yang akan keluar itu di jam 19.30 apakah akan keluar warna hijau atau malah warna merah. Tapi satu hal yang bisa kita lakukan sebagai seorang trader adalah menganalisis price action yang ada di dalam harga. Kenapa sebenarnya walaupun sebelum datanya rilis, price action
action itu udah bisa menggambarkan kira-kira kemana sih pergerakan harga setelah rilis newsnya. Karena seperti salah satu teori dari Dow Theory, yaitu market price discount everything. Artinya kita sudah bisa melihat hasil yang terjadi itu berdasarkan price action yang ada saat ini. Karena angka yang nanti akan keluar itu sudah bisa digambarkan berdasarkan pola yang sudah terlihat dari grafik. Oke, sekarang aku mau ngasih tahu strateginya seperti apa. Jadi sebenarnya ada dua strategi. Yang pertama adalah dimana kalau misalkan kita tahu sebentar lagi itu ada news, dan kalau kita nggak mau mengambil resiko apapun, alangkah lebih baiknya untuk kita nggak entry terlebih dahulu, atau kalau kita punya posisi saat ini, kita bisa close terlebih dahulu menjelang news tersebut. Alasannya kenapa? Alasannya karena menjelang news atau pada saat news tersebut rilis, itu volatilitas yang ada di market itu akan sangat besar, sehingga ada potensi yang tinggi untuk market itu bergerak tidak teratur atau bisa juga membentuk noise, sehingga area rawan atau area stop loss kita itu bisa kesentuh, kemudian dia malah turun lagi atau balik arah. Nah, untuk cara yang kedua, saya akan breakdown dari beberapa grafik, yaitu yang pertama adalah saya mau lihat price actionnya daripada indeks US dollar atau DXY. Yang kedua, saya juga mau melihat bagaimana kondisi indeks market saham US, karena sekali lagi berkorelasi positif terhadap cryptocurrency. Dan yang ketiga adalah market kriptonya sendiri. Jadi di sini saya akan langsung buka aja di XY untuk melihat pergerakan daripada indeks US dollarnya seperti apa. Nah, ini kemarin saya udah sempat analisis dan saya juga sudah share di grup Smart Crypto Team bahwa di sini pergerakan atau tren daripada DXY itu bergerak naik atau bullish. Jadi sebenarnya ada potensi. Kemarin ini sempat terkoreksi. Kemudian di sini adalah area resistance become support. Kemudian dia berhasil rebound dan dia melanjutkan kenaikannya. Jadi ada potensi di mana US dollar ini akan menguat ketika rilis news daripada NFP. Kemudian yang kedua, saya mau melihat juga indeks market US saham. Kita bisa lihat indeks Dow Jones, kita bisa juga lihat indeks Nasdaq atau S&P 500, kurang lebih sama. Nah, biasanya saya lebih suka untuk melihat indeks Nasdaq, jadi saya akan buka terlebih dahulu chart daripada Nasdaq. Jadi ini adalah kurang lebih analisis saya terhadap indeks Nasdaq. Saat ini harganya masih berada di dalam sebuah bearish channel. Jadi sebenarnya secara tren itu masih bearish atau masih bergerak turun ke bawah. Atau selling power daripada Nasdaq ini masih dominan. Jadi di sini kurang lebih outlook saya seperti ini. Nah, sekarang kita mau lihat di 15 menit. Nah, kalau kita lihat di sebelah sini saya membuat sebuah area, ini merupakan area supply di atas sini. Dan di sini ada potensi double top di area supply yang sama seperti kurang lebih nanti kalau kita lihat di market crypto atau di Bitcoin itu sendiri. Nah, di sini saya udah membuat sebuah tanda atau antisipasi di mana news NFP ini akan diumumkan. Jadi kurang lebih analisisnya seperti ini, dan sebenarnya kita juga udah bisa lihat bahwa di sini dia membentuk yang namanya double top, kemudian di sini juga udah breakdown daripada area minor supportnya. Kemudian ketika menjelang jam 7.30, nah di sini kalau kita lihat menjelang 7.30, dan kalau kita perhatikan juga di sini pergerakannya sudah membuat konsisten yang namanya lower high dan lower low ya. Dan kemudian ketika news NFP ini rilis, dia langsung drop ke bawah dan langsung turun ke bawah dengan signifikan. Jadi ini udah bisa dilihat dari pergerakan price actionnya seperti apa. Dan kalau kita lihat korelasinya dengan Bitcoin, itu juga kurang lebih sama. Jadi kalau kita mau lihat Bitcoin ini sebenarnya sebelumnya udah ada di sekitar area resistance. Jadi kurang lebih area resistance-nya di atas sini, dan saat ini sedang bergerak sideways, sedangkan bigger time frame-nya dia masih bergerak bearish. Dan di sini ada peluang atau potensi terlihat sekali ada double top di atas sini. Dan kalau kita coba untuk zoom in lagi mungkin di 15 menit, kita juga bisa lihat bahwa ini adalah neckline-nya. Oke, jadi menjelang NFP itu kurang lebih dia ada di sini. Kalau kita coba potong dulu sedikit, kita potong dari sini ya. Ini kurang lebih pergerakannya sama dengan Nasdaq tadi atau indeks Nasdaq tadi, di mana saat ini sudah membentuk yang namanya lower low dan lower high. Jadi kurang lebih seperti itu. Maka sebenarnya potensinya sangat besar untuk NFP ini, market cryptocurrency itu turun karena DXY-nya atau USD indeksnya itu menguat, terlihat menguat. Kemudian yang kedua, Nasdaq-nya terlihat melemah, dan juga Bitcoin-nya pun terlihat ada double top dan juga ada potensi untuk melemah. Jadi itulah alasannya kenapa kemarin ini saya memutuskan untuk melakukan short terhadap Bitcoin dan juga terhadap indeks Nasdaq, dan pada akhirnya puji Tuhan kita bisa mendapatkan yang namanya profit. Jadi itu kurang lebih strategi yang saya lakukan ketika menjelang news NFP, yaitu menganalisis kurang lebih ada 3. Yang pertama adalah indeks USD atau DXY, yang kedua adalah Nasdaq, yang ketiga adalah Bitcoin itu sendiri. Dan semoga bermanfaat. Intinya, di mana harga bergerak signifikan, maka ada
ada peluang profit di sana apabila kita punya strategi trading yang baik ketika news. Oh ya, banyak dari kamu yang udah nanyain kapan open batch lagi untuk grup SCT. Kabar gembira nih, karena kita udah buka pendaftaran untuk batch kelima. Kamu akan belajar mendapatkan ilmu trading 1 hari full day workshop dan 3 bulan SCT membership. Buat kamu pengen bisa menjadi trader kripto yang mandiri dan profitable, bisa langsung daftar dan bergabung dengan SCT di tanggal 29 Oktober 2022. Link pendaftarannya di deskripsi ya. Gak cuma trading idea kripto aja yang kita share di SCT, tapi penjelasan detail yang kamu bisa pelajari, strategi untuk trading news seperti NFP, FOMC, dan bagaimana dolar akan menguat terhadap rupiah sehingga kita bisa antisipasi dari jauh-jauh hari. Yang pasti kamu wajib daftar sekarang untuk mendapatkan early bird price sampai 16 Oktober 2022 karena slotnya very limited. Jadi sekarang kamu udah pasti ngerti tentang cara trading NFP di crypto market. Apakah ada dari kamu yang punya strategi lain untuk trading NFP? Boleh dong diskusi di komen ya. Like, subscribe, dan share video ini apabila bermanfaat. Jangan lupa curi ilmu trading lainnya di sini dan di sebelah sini. Akhir kata, thanks for watching. Jangan lupa bersyukur hari ini. Nama saya Andi Senjaya, Bio Smart Trader. Salam cuan. Ciao.